Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham komoditas yang harganya rata-rata mengalami penurunan akibat stimulus jumbo China yang ternyata batal. Apakah kita masih bisa hold saham-saham ini atau lebih baik kita take profit saja? Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Nah ternyata China ini tidak menjanjikan stimulus besar guys ya, alias stimulus jumbo yang kemarin sempat digembor-gemborkan itu batal dilakukan, sehingga yuan menyeret mata uang Asia ke pelemahan. Dan kita pun melihat bahwa harga komoditas logam di London Metal Exchange atau LME itu juga turun guys ya, karena optimisme terhadap stimulus Cina yang kembali memudar. Nah, kita akan lihat ya di mana harga logam dasar di London Metal Exchange ini merosot ya pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, dengan tembaga yang mencapai titik terendah dalam satu pekan ini. Optimisme awal atas langkah-langkah stimulus utama di Cina ini memudar, sementara pengarahan pemerintah terbaru gagal mengangkat sentimen investor. Langkah-langkah stimulus Cina adalah berita baik guys ya, tapi kegembiraannya menurun, sehingga harga logam dasar mengalami kemunduran. Langkah tersebut mungkin bermanfaat dalam jangka panjang, tapi tidak akan sepenuhnya mengatasi pelemahan di sektor properti, terutama di Cina. Seperti itu. Jadi, investor ini sebenarnya sedang melihat guys ya, apakah stimulus yang diberikan oleh pemerintah Cina dan juga PBOC ini akan mengatasi masalah properti yang ada di Cina atau tidak. Nah, sehingga kita pun melihat bahwa hari ini beberapa bursa saham ya guys ya, yaitu di Jerman dan juga di Australia ini mengalami pelemahan. Begitupun juga dengan beberapa bursa saham di Asia, di mana kita melihat bahwa Nikkei Jepang hari ini mengalami koreksi 1,2%, Kospi Korea juga melemah 0,6%, lalu kita cek juga ternyata Hang Seng Hong Kong ya, hari ini turun cukup dalam, yaitu 9,4%. Sedangkan untuk bursa saham China atau Shanghai Composite Index hari ini open market lagi ya, alias kemarin kan sudah selesai liburnya. Jadi hari ini ada penguatan kembali 4,5%. Nah, saya rasa dengan melemahnya Hang Seng sebesar 9,4%, ini dikarenakan bursa saham Cina yang kemarin libur gitu guys ya, investor asing itu banyak masuk ke indeks Hang Seng Hong Kong seperti itu. Jadi, ketika stimulusnya ternyata tidak terlalu besar, maka ekspektasi investor asing ini juga cukup mengecewakan guys ya terhadap stimulus Cina tersebut. Sehingga mereka banyak melakukan take profit terhadap saham-saham yang ada di Hong Kong yang sudah kemarin ya mereka akumulasi ketika bursa saham Cina sedang libur. Teman-teman lihat bahwa hari ini saham-saham big caps di Hang Seng Hong Kong itu rata-rata mengalami penurunan, bahkan ada yang turun sampai 20% ya guys ya, dan ada juga yang belasan persen. Jadi hal ini juga merupakan indikator ya, dan juga salah satu alasan kenapa IHSG hari ini bisa ditutup menguat, meskipun investor asing masih mencatatkan net sell-nya. Lalu kita pun melihat ya bahwa investor ini kecewa ya dengan stimulus Cina sehingga rupiah bisa menguat tipis. Di mana untuk rupiah kita hari ini ada penguatan 0,6% ke level 15.650 rupiah per 1 USD-nya. Sedangkan kemarin itu sempat naik ya guys ya ke 15.751 rupiah per 1 USD. Jadi ketika rupiah kita turun, ini artinya rupiah kita itu menguat. Sedangkan IHSG ya guys ya, atau indeks harga saham gabungan juga hari ini mengalami penguatan 0,71% ke level 7.557 meskipun ada net sell sebesar 165 miliar rupiah. Nah, di sini sebenarnya kita akan membahas harga komoditas dan juga terkait dengan saham-saham sektor komoditas ya guys ya, tapi ini lebih ke psikologis market seperti itu. Apakah lebih baik kita hold atau kita masih ibaratnya masih bisa kita hold atau lebih baik kita take profit ya guys ya terkait dengan saham-saham sektor komoditas ini. Karena saya pribadi hari ini pun ya melihat beberapa investor ini melakukan hal yang berbeda ya. Ada yang mereka malah masuk gitu guys ya ke saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, dan ada juga beberapa investor yang malah melakukan take profit gitu ya terhadap saham-saham yang sedang turun. Mungkin mereka juga pegang di harga bawah seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya kemarin sudah mulai take profit ya guys ya ketika saham-saham komoditas ini mulai terjadi pelemahan ya guys ya, dan kemarin pelemahannya juga sebenarnya tidak terlalu dalam, tapi ya entah kenapa saya ingin mengamankan aset saya. Jadi kemarin saya melakukan take profit ya di beberapa saham sektor komoditas seperti itu. Jadi kalau misalkan saham komoditasnya turun, ya berarti kan kita dikasih kesempatan lagi untuk beli di harga yang lebih murah.
Nah, kita melihat untuk crude oil WTI harga mentah minyak mentah ya hari ini ternyata juga mengalami koreksi 3,6% di level 74 USD per barrel guys ya. 74,3 USD per barrel. Ini penurunannya cukup dalam. Sedangkan untuk Brent oil juga hari ini turun ya 3,54% di level 78 USD per barrel. Jadi apakah ini ada peluang harga minyak mentah bisa turun atau ini adalah koreksi sesaat saja? Karena kita melihat ya sedang terjadi genjatan senjata. Namun di beberapa pihak itu juga sedang mengadakan pertemuan ya guys ya. Sempat kita singgung di video sebelumnya bahwa di mana petinggi dari Israel ini sedang ke Amerika Serikat, sedangkan Rusia dan juga Iran ini sedang membahas ya terkait kondisi yang ada di Timur Tengah seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak ya antara Rusia dan Iran, lalu Amerika Serikat dan juga Israel ini sebenarnya sedang membuat rencana mungkin ya untuk bagaimana caranya menyerang gitu ya. Tapi kita pun sebenarnya tidak berharap peperangan ini terus berlangsung, kita berharap adanya perdamaian. Tapi ya kalau misalkan pun tidak bisa didamaikan ya mungkin hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi lagi sehingga bisa kembali mengangkat harga minyak mentah dunia. Seperti itu guys. Sedangkan dari sisi psikologi sebenarnya seperti ini guys ya. Ketika teman-teman memang berniat untuk invest jangka panjang ataupun dividen investing, maka teman-teman harus paham apa resikonya. Misal teman-teman berinvestasi di saham migas atau di saham batu bara. Nah, teman-teman berarti ada resiko penurunan harga komoditas itu bisa berdampak terhadap penurunan harga saham yang sedang kalian pegang. Itu teman-teman harus paham, harus memitigasi resiko sebelum berinvestasi. Lalu, kalau misal teman-teman sudah melihat peluangnya, sudah melihat resikonya, silahkan teman-teman investasi dan juga harus ditargetkan seberapa besar dividen yield yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman berinvestasi, misalkan di saham ELSA. Nah, saham ELSA ini adalah saham yang rutin bagi dividen dan secara kinerja pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini rata-rata mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Secara valuasi juga masih murah. Lalu kita melihat ya guys ya, saham ini juga rutin bagi dividen dengan potensi pembagian dividen yang lebih besar karena pada semester awal 2024 labanya mengalami kenaikan yang juga besar. Jadi ada potensi dividen yield-nya akan lebih besar dibandingkan dividen yield di tahun ini, yaitu sebesar 5,6%-an gitu guys ya. Jadi ketika kita sudah tahu peluangnya, maka tugas kita selanjutnya adalah beli di harga yang semurah-murahnya. Ketika turun itu adalah kesempatan kita beli saham yang sedang terdiskon gitu guys ya. Tujuannya adalah untuk dividen investing. Tapi berbeda halnya ketika teman-teman berinvestasi ya guys ya dengan capital gain approach atau teman-teman memang berniat untuk swing trading seperti itu. Nah, ini psikologisnya juga akan berbeda ketika teman-teman membeli saham yang tidak bagi dividen. Contohnya adalah saham ENRG atau Energi Mega Persada Tbk di sektor oil and gas. Yang mana untuk ELSA hari ini turun 5,3%, sedangkan ENRG turun 4,10%. Meskipun secara fundamental menarik guys ya, secara laba bersihnya mengalami kenaikan, tapi tetap ya psikologisnya akan berbeda ketika sahamnya tidak bagi dividen, seperti itu. Jadi ketika tidak bagi dividen ya semua investor yang masuk, semua trader yang masuk itu akan mengincar keuntungan dari capital gain-nya saja. Dan teman-teman ketika beli di harga bawah pun ya maka akan cenderung melakukan take profit ya ketika sahamnya tidak bagi dividen. Lain halnya ketika teman-teman berinvestasi di saham yang rutin dividen, maka teman-teman masih bisa mendapatkan dividennya ketika teman-teman berusaha untuk menurunkan average yang teman-teman miliki atau melakukan averaging down, seperti itu. Jadi sebenarnya keputusan untuk hold atau take profit itu ada di tangan masing-masing. Keputusan investasi itu berada di tangan masing-masing guys ya, bukan di tangan para analis ataupun di tangan siapapun ya, karena yang bertanggung jawab atas uangnya teman-teman itu adalah kalian sendiri. Kalian yang tahu berapa nominalnya, kalian yang tahu resikonya seperti apa jika kita berinvestasi di saham yang bagi dividen dan juga resiko ketika kita berinvestasi di saham yang tidak bagi dividen, seperti itu. Nah, jadi berbeda ya psikologisnya ketika kita invest di saham berdividen dan saham yang tidak bagi dividen. Tapi kedua sahamnya memang tidak menutup kemungkinan untuk bisa cuan dari capital gain seperti itu. Tapi ada tambahan ya untuk yang rutin bagi dividen, maka kita pun bisa mendapatkan cuan yang double dan dalam berinvestasi kita akan lebih tenang.
Sedangkan untuk harga acuan batubara Coal Ice Newcastle hari ini ternyata mengalami koreksi kembali ya. Sempat naik ke 153,25 USD per ton, ternyata mulai turun 1,3% di level 151 USD per ton. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan ya antara saham Games dan juga saham Bumi. Untuk saham Games sendiri memang sempat naik cukup tinggi, tapi hari ini mulai turun kembali ya 4,52%. Dan kalau misal kita lihat secara year to date ya, atau mungkin ya di 3 bulanan, Games ini sempat naik tinggi dan saya lihat ternyata banyak sekali teman-teman yang nyangkut di harga tinggi ya guys ya, sempat ke level 18 ribuan ya kalau nggak salah. Kalau di sini kan paling di 16 ribuan. Jadi Games ini sempat naik ke harga yang cukup tinggi dan banyak sekali teman-teman yang nyangkut di saham Games, tapi selama sahamnya rutin bagi dividen dan secara fundamental juga bagus, teman-teman tidak usah khawatir sebenarnya. Dan misal pun tidak mau rugi, tidak mau cut loss, ya tidak masalah. Tapi resikonya teman-teman harus melakukan yang namanya averaging down, seperti itu. Uang tunggunya nanti bisa teman-teman dapatkan dari dividen yang rutin dibagikan oleh saham Games, di mana dividen yield-nya mencapai 8,9%. Dan tentunya ini akan lebih tinggi jika teman-teman mendapatkan dividen rutin ya guys ya setiap rilis laporan keuangan, karena Games ini kan ya secara tidak terduga ya guys ya membagikan dividen setiap dia rilis laporan keuangan atau setiap triwulanan seperti itu. Jadi untuk saham Games teman-teman yang nyangkut ya silahkan averaging down saja jika teman-teman memang mau niat invest jangka panjang atau dividen investing. Yang harus dievaluasi adalah cara entry-nya, karena beli saham bagus itu di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga berapapun ya guys ya. Oke guys, lalu untuk saham Bumi ya, saham Bumi ini kemarin kita lihat ya memang mengalami kenaikan, hari ini mulai turun ya 3,6% di level Rp134 per saham. Jadi ketika saham yang tidak bagi dividen ya seperti Bumi ini, meskipun secara laba bersih kinerjanya mengalami kenaikan, tapi selama dia tidak bagi dividen, maka orang-orang yang invest di saham Bumi ini ya meskipun dia sudah mendapatkan cuan dari capital gain, maka ketika nanti dia patah tren ya guys ya atau turun lebih dalam, maka ada potensi investor itu akan melakukan take profit di saham Bumi gitu guys ya. Misalkan banyak yang sudah profit nih 41% guys ya. Nah, maka ketika patah tren ya guys ya, turun di bawah level supportnya, investor yang pegang saham Bumi ini akan cenderung take profit. Misalkan cuannya hanya tersisa 38%. Nah, maka mereka akan melakukan take profit daripada ya cuannya lebih turun lagi gitu guys atau cuannya lebih rendah lagi karena penurunan harga saham seperti itu. Jadi psikologisnya agak berbeda nih ketika kita invest di saham dividen dan juga invest di saham yang tidak bagi dividen. Lalu untuk harga nikel juga ternyata hari ini mengalami koreksi kembali guys ya, sekitar 1,2% di level 17.755 USD per ton. Untuk harga nikel sendiri ya kita lihat memang turun. Untuk harga batu bara ya memang agak sedikit lambat sih ya kalau di trading economics, tapi untuk harga komoditas lain biasanya ini up to date ya, karena di sini kita lihat ya sedang bergerak. Untuk minyak mentah minyak mentah crude oil WTI dan Brent oil juga ini pergerakannya real time seperti itu. Sedangkan untuk saham sektor nikel ya guys ya banyak juga yang bertanya nih, lebih baik di hold atau lebih baik di take profit saja. Nah, untuk melakukan take profit, teman-teman harus mempunyai trading plan ya guys ya. Trading plan-nya teman-teman mau take profit di harga berapa? Apakah take profit-nya dikarenakan patah tren atau ketika ada distribusi atau memang teman-teman hanya menargetkan misalkan 20%. Nah, ketika sudah tercapai 20% dan ternyata ada pelemahan, maka teman-teman silahkan kalau misalkan mau take profit. Tapi jika teman-teman memang berniat untuk invest jangka panjang, ketika harga sahamnya turun atau ada higher low, itu adalah kesempatan teman-teman ya untuk melakukan akumulasi kembali di saham Antam misalkan. Ya ketika teman-teman melihat Antamnya turun, apakah teman-teman atau akan take profit atau akan tambah muatan itu tergantung keputusan teman-teman gitu ya. Tapi biasanya memang investor itu akan melakukan take profit di saat trennya sudah patah atau dia downtrend dengan distribusi yang besar. Nah, maka untuk saham Antam sendiri ya, saya melihat memang prospeknya masih cukup bagus dengan dividen yield yang juga menarik ya, di angka 8,4%-an dan akan lebih tinggi dengan average yang lebih rendah
Jadi tetap guys ya, belilah saham bagus itu di harga murah. Nah, waktu itu saya juga sempat guys ya membahas Antam ini di grup gitu ya. Untuk membeli Antam itu di bawah 1350. Jika jebol di bawah 1350, maka akan semakin menarik untuk saham Antam, dan banyak sekali teman-teman yang juga sudah profit ya di saham Antam ini. Tapi ada pertanyaan, apakah waktunya take profit? It's up to you guys ya. Itu diserahkan ke teman-teman. Apakah mau invest jangka panjang atau mau take profit sekarang dan nanti misalkan mau masuk lagi di saham lain atau bagaimana. Nah, itu kan strategi investasi yang sebenarnya harus teman-teman rumuskan sendiri gitu ya. Jangan tergantung dengan orang lain. Oke guys, sedangkan kita lihat juga saham Inco, ternyata Inco juga turun 6,14%. Di mana Inco pada tahun 2024 ini ternyata absen ya, tidak bagi dividen. Dan kita melihat memang penurunannya cukup dalam guys ya, dari 4.400 ke 4.130 rupiah per sahamnya. Jadi untuk Inco memang dari fundamental tidak terlalu menarik ya, karena labanya turun dan terakhir bagi dividen di tahun 2023 lalu. Jadi tidak ada kepastian atau tidak ada jaminan Inco bisa bagi dividen kembali di tahun 2024 ini. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan seperti ini harus teman-teman update ya setiap kuartal ya, setiap rilis laporan keuangan seperti itu. Terakhir kita akan bahas juga saham MDKA ya, di mana MDKA hari ini juga turun cukup dalam 4,8% dan kemarin juga sempat naik guys ya. Saham MDKA ini ya hari ini closing di 2.580. Kemarin sempat ke 2.700-an. Dan untuk MDKA sendiri memang laba bersihnya itu masih merugi ya di kuartal 1, sedangkan di kuartal 2 ada kenaikan ya dari merugi 785 miliar menjadi keuntungan 37 miliar. Tapi dari sisi fundamental memang belum terlalu menarik. Dan MDK ini juga tidak bagi dividen. Jadi kembali lagi psikologisnya akan berbeda ketika teman-teman invest di saham yang rutin bagi dividen dan tidak rutin bagi dividen seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan guys ya screening dari Stockbit, dan juga teman-teman jika ingin mengetahui ya akumulasi secara real time menggunakan Tradebook, teman-teman bisa mendownload Stockbit Sekuritas guys ya, dan linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.